Tanggal 29 Februari kemarin, Mayora baru saja merilis laporan keuangan tutup buku tahun 2023 mereka. Dan hal yang mengejutkan adalah kenaikan laba bersihnya yang mencapai 64,4% lebih tinggi dibanding dengan kinerja tahun lalu mereka. Lebih mengejutkannya lagi, karena saham blue chip konsumer yang satu ini, kalau kita coba cek ya secara historis, ternyata saat ini diperdagangkan di valuasi yang all time low nih. Biasanya sangat jarang nih kita temuin perusahaan bagus yang terus bertumbuh tapi di valuasi murah dibandingkan dengan tren biasanya. Apakah ini suatu jebakan atau malah kesempatan langka yang mungkin nggak bakal datang dua kali? Yuk tonton video terus sampai selesai. Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih, diklik tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau sharing hasil analisa fundamental dan valuasi dari saham Mayora, update kuartal 4 tahun 2023. Seberapa sehat kondisi fundamentalnya, seberapa murah harga sahamnya, dan punya potensi naik ke harga berapa nih? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita bakal coba bedah kondisi fundamental dan valuasi saham Mayora. Buat analisanya, saya akan gunakan file RDV ya. Buat teman-teman yang belum tahu, RDV merupakan singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri untuk memudahkan saya menganalisa saham tentunya. Berisi rekap data fundamental inti lengkap semua emiten, termasuk saham IPO dalam waktu 10 tahun terakhir. Buat teman-teman yang mungkin tertarik sama filenya, buat detailnya nanti bisa cek di belakang ya. Sekarang kita mau pakai buat analisa saham Mayora dulu. Oke, buat mulai analisanya, kita tinggal ganti aja kode sahamnya di sini sama kode saham yang mau kita analisa, yaitu Mayora ya, MYOR. Nah, setelah di enter, maka langsung muncul ya semua data fundamental inti dalam waktu tren 10 tahun terakhir. Dan semua angkanya juga sudah dalam miliar rupiah ya, jadi kita gampang kalau kita mau compare dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk tahun yang terakhir juga ada dua versi nih. Ada yang last quarter, kebetulan sudah update yang kuartal 4 tahun 2023 ya, yang terbaru. Dan ada versi yang disetahunkannya juga, misalnya kalau dia belum versi kuartal 4-nya. Nah, sekarang kita akan coba mulai analisa untuk fundamentalnya Mayora. Kita akan coba lihat sekilas profil perusahaan dulu ya, kita akan coba kenalan. Untuk kode sahamnya MYOR, nama perusahaannya Mayora Indah Tbk. Untuk kapitalisasi pasar ya, dalam angka miliar rupiah, ada di angka 55,2 triliun rupiah nih. Nah, angka 55,2 triliun ini tergolong tinggi ya, bisa dikatakan bahkan sebuah blue chip, karena sudah di atas 40 triliun rupiah. Jadi Mayora ini bukan masuk second liner atau third liner ya, bukan gorengan, tapi termasuk saham blue chip juga. Untuk sektornya di IDX non-cyclical ya, subsektornya processed food, dan untuk tahun IPO-nya sejak tahun 1990 ya, berarti sudah lama juga melantai di bursa, kita bisa jual beli sahamnya. Untuk harga saham penutupan yang digunakan yaitu pada saat video ini dibuat ya, di tanggal 2 Maret ya, tahun 2024, di harga Rp2.470 per lembar sahamnya. Nah, sekarang kita bakal mulai cek ya, kita analisa fundamental satu-satu, kita akan mulai dari laporan laba ruginya dulu nih. Nah, laba rugi kita akan masuk ada yang namanya penjualan, sales atau revenue. Dalam waktu 10 tahun terakhir, ternyata untuk Mayora sudah menyentuh all-time high ya. Kinerjanya saat ini ada di angka 31,4 triliun rupiah, update kuartal 4 tahun 2023. Nah, kalau kita mau coba bandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya, ternyata mengalami kenaikan nih sebesar 2,66%. Dari 30,6 triliun menjadi 31,4 triliun rupiah di tahun 2023. Nah, sini juga ada angka CAGR ya, 9,28%. Nah, angka CAGR ini itu artinya sejak tahun 2014 itu kalau dipukul rata ya, growth-nya secara konsisten, setiap tahun itu naik sekitar 9,28%. Dari yang awalnya 14,1 T, selama 10 tahun menjadi 31,4 T. Nah, ini buat revenue-nya Mayora masih cakep banget ya, karena setiap tahun naik kinerjanya, kecuali tahun 2020 ada pandemi, tapi tahun 2021 itu sudah balik nembus lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi. Bahkan sekarang sudah all-time high lagi dari semua kinerjanya selama ini. Nah, dari sisi revenue untuk Mayora nggak ada masalah ya, kita akan coba lanjut ke bagian gross profit-nya, kita lihat laba kotor. Ternyata selama setahun terakhir naik nih sebesar 22,93%. Ini cukup kenceng ya, sudah 2 digit dan di angka kepala 2 pula. Untuk CAGR sendiri bahkan di sini lebih kencang lagi nih, yaitu 14,25%. Dan angka di tahun terakhir ini juga sudah all time high ya. Nggak kayak kemarin-kemarin di tahun 2020 sampai tahun 2022 masih kalah tinggi sama 2019. Tapi di tahun 2023 ini kinerjanya sudah all time high, tembus setingginya di tahun 2019 lalu. Nah, jadi buat laba kotor juga nggak ada masalah ya. Buat Mayora masih cakep banget juga. Kita akan lanjut ke bagian laba usaha atau laba operasinya ya, operating profit.
Nah, di sini malah lebih kencang lagi nih. Kita bisa lihat kinerjanya naik 71,67% dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya. Dari yang di tahun 2022 kemarin di 2,5 triliun, sekarang bisa mencapai 4,2 triliun rupiah nih. All time high dibandingkan 10 tahun sebelumnya, dan secara CAGR juga hampir 2 digit kepala 2 ya, di 19,11%. Jadi ini juga masih cakep banget secara fundamental laporan laba ruginya. Untuk operating profit juga masih nggak ada masalah ya. Kita lihat di sini datanya, dan kita akan lihat data laba bersih nih, yang mungkin paling menarik buat para investor. Nah, ini seperti tadi saya bilang di awal ya, ternyata di kinerja tahun 2023 terakhir ini mengalami peningkatan sebesar 64,45% dibandingkan dengan tahun lalunya. Nah, ini saya bisa katakan sangat jarang ya perusahaan yang levelnya itu blue chip bisa growth sekencang ini, lebih dari 50%, bahkan ini 64% ya. Dengan CAGR-nya selama 10 tahun terakhir itu di angka 25,85%. Nah, kalau kita lihat trennya di sini, memang di tahun 2022 sudah ada peningkatan ya dari tahun 2021, tapi memang tidak se-all time high tahun 2020-nya. Tapi di tahun 2023 ini udah lain cerita ya. Udah ada peningkatan bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan kinerjanya selama ini. Nah, oh iya, just info juga, saya menemukan beberapa informasi menarik nih soal Mayora terkait dengan prospeknya di tahun 2024 ini. Apakah di tahun 2024 ini Mayora bisa lebih tinggi lagi kinerjanya dibandingkan dengan tahun 2023? Menurut saya cukup bisa ya. Nah, kenapa menurut saya cukup yakin juga nih buat Mayora bisa lebih tinggi kinerjanya di tahun 2024 ini? Beberapa di antaranya adalah tahun ini merupakan tahun pemilu yang biasanya merupakan sentimen positif nih buat sektor consumer goods. Karena biasanya di tahun pemilu itu tuh banyak duit yang beredar ya di masyarakat akibat adanya kampanye. Dan dengan banyaknya uang yang beredar di masyarakat ini, cukup besar juga kemungkinan akan kecipratan juga ke sektor consumer goods yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari. Apalagi seperti yang kita tahu, Mayora ini kan jual makanan ringan ya. Dan cocok juga buat event-event tertentu seperti bulan Ramadan ataupun Natal dan Tahun Baru. Nah, itu prospek yang saya lihat pertama. Prospek yang kedua yaitu terkait dengan penurunan suku bunga nih di tahun 2024 dari Bank Sentral Amerika. Nah, kalau suku bunga turun, maka akan menstimulasi aktivitas ekonomi di masyarakat ya. Ya tentunya konsumsi juga akan naik. Dan yang kemudian, yang ketiga yang menarik ya, khusus buat Mayora doang. Mayora ini ternyata secara keterbukaan informasi, dia mulai membuka cabang ya, atau membuka penjualan ke negara lain, yaitu Nigeria. Jadi kalau kita coba lihat di sini ya, Mayora itu kayak buka cabang nih di Nigeria buat ngambil pangsa pasar di sana. Yang otomatis tentunya exposure juga bakal meningkat ya ke masyarakat Nigeria, dan ujung-ujungnya bakal ningkatin revenue perusahaan. Dan apalagi ini beritanya baru ya di akhir tahun 2023. Oke, itu dari sisi laba bersih ya, nggak ada masalah. Kita akan coba lihat dari sisi beban bunganya. Kita bisa lihat selama tren 10 tahun terakhir ternyata angkanya semakin menurun ya, dan ini merupakan hal yang bagus nih. Karena namanya beban ya semakin sedikit semakin bagus, supaya nggak menggerus laba bersih kebanyakan. Nah, lanjut kita akan coba lihat dari sisi EPS-nya ya selama 4 tahun terakhir. Nah, bagian EPS ini menarik, kenapa? Karena di bagian ini kita bisa lihat kinerja di kuartal mana nih kira-kira Mayora outperform dibandingkan dengan kuartal-kuartal lainnya. Nah, untuk tahun 2020 ini pasca pandemi kita bisa coba abaikan ya. Nah, masuk tahun 2021 kuartal 1-nya lebih tinggi nih dibandingkan dengan kuartal lainnya. Menurut saya cukup wajar karena adanya pent-up demand ya dari aktivitas yang ditahan di saat pandemi kemarin. Jadi saat tahun 2021 awal mulai dilonggarkan, maka konsumsi masyarakat meningkat sehingga bisa lebih tinggi nih dibandingkan dengan kinerja-kinerja kuartal selainnya. Nah, buat Mayora ini menurut saya kita bakal lebih adil kalau kita lihat trennya di tahun 2022 dan tahun 2023 ya, karena sudah lebih normal dibandingkan kondisi saat pandemi. Nah, sini kita bisa lihat ya, untuk trennya ternyata di kuartal 4 itu cenderung punya sentimen lebih tinggi nih buat penjualan Mayora dibandingkan dengan kuartal-kuartal lainnya. Untuk tahun 2023 juga begitu ya, tangganya naik nih, kuartal 4 paling tinggi dibandingkan dengan kuartal-kuartal sebelumnya. Nah, kalau kita sudah pelajari trennya seperti ini, maka nanti untuk tahun 2024 jangan heran ya, kalau misalnya nanti di kuartal satunya itu lebih rendah dibandingkan dengan kinerja kuartal 4 kemarin, karena memang sudah polanya seperti itu. Yang penting nanti kita bisa coba amati ya, apakah kuartal 1 tahun 2024 ini lebih tinggi kinerja dibanding dengan kuartal 1 juga tahun 2023-nya. Tapi sejauh ini juga secara EPS masih bagus ya, kita bisa lihat secara full year-nya di tahun 2023 ini sudah all time high dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya. Oke, barusan kita sudah selesai analisa fundamental dari sisi laporan laba rugi perusahaan Mayora ya di update yang terbaru kuartal 4 tahun 2023. Sejauh ini nggak ada hal yang negatif ya, semua data dan prospeknya itu lebih ke arah positif ya buat laporan laba rugi Mayora. Sekarang kita akan coba analisa ke poin selanjutnya, yaitu bagian neraca perusahaan. Kita bakal coba lihat ya, apakah neracanya si Mayora ini tergolong sehat atau sakit. Nah, kita tinggal pindah aja, kita tekan klik di sini, laporan neraca. Nah, untuk laporan neraca, seperti yang kita tahu ada 3 komponen ya, ada aset, ada hutang atau liabilitas, ada modal atau ekuitas. Sekarang kita bakal coba lihat yang asetnya dulu nih. Nah, selama 10 tahun terakhir, ternyata di kuartal 3 juga mengalami angka all time high ya, dibandingkan dengan 10 tahun terakhir.
naik 7,15% dari 22,2 triliun jadi 23,8 triliun. Dan ini merupakan hal yang bagus ya. Nah, sekarang kita lanjut ya ke pecahannya aset. Ada aset lancar, kita bisa lihat selama setahun terakhir ternyata ada sedikit penurunan nih. Minus 0,23% dari 14,77 jadi 14,73 triliun rupiah. Menurut saya masih nggak masalah ya, karena secara overall masih naik, yang kemungkinan besar yaitu aset tidak lancarnya yang tentunya juga bakal naik ya, nutupin aset lancarnya. Dan bener aja ya, di sini selama setahun terakhir naik 21,69% nih, dari 7,5 triliun jadi 9,1 triliun, dan ini merupakan hal yang bagus, asetnya bertambah. Nggak ada masalah buat aset, kita lanjut ke bagian hutang ya, atau liabilitas. Nah, ini menarik nih. Nah, sini kita bisa lihat ya, selama setahun terakhir ternyata kinerja hutangnya turun nih, minus 9%. Dan ini merupakan hal yang bagus ya, hutang semakin kecil semakin bagus. Kita lanjut lagi lihat pecahannya, hutang jangka pendek turun minus 28%, bagus. Untuk hutang jangka panjangnya di sini agak naik ya, plus 20,24%. Tapi secara overall untuk hutang Mayora itu turun. Nah, aset udah, hutang udah, sekarang kita akan coba lihat kondisi ekuitas ya, atau modal perusahaan. Nah, ini bagus nih. Naik 19,09% dari 12,6 triliun jadi 15 triliun. Dan untuk modal perusahaan saat ini itu all time high ya dibandingkan dengan kinerja 10 tahun berikutnya. Nah, ini artinya perusahaan konsisten cuan ya, jadi labanya ditumpuk terus nih masuk ke modal perusahaan. Sampai sejauh ini masih sehat banget buat laporan neracanya Mayora ya. Kita akan lihat ke bagian total kas sekarang. Untuk total kas ada peningkatan sebesar 27,4% nih di tahun 2023. Nah, buat total kas ini, kalau menurut pandangan saya pribadi sih, jangan sampai kebanyakan. Tapi jangan sampai kedikitan juga. Karena numpuk kas banyak-banyak itu nggak ngehasilin ya, mendingan duitnya diputar lagi buat jadi barang buat dijual lagi. Tapi kalau kedikitan juga bahaya ya, ada potensi buat gagal bayar kalau kedikitan kasnya nggak bisa bayar utang jangka pendeknya. Menurut saya angka di sini bagus ya, tapi nggak perlu sampai all time high juga lah buat kasnya menurut saya. Tapi karena kebetulan ini juga dibarengin ya sama kinerjanya juga all time high, jadi boleh lah, nggak ada masalah buat. Oke, sampai sini masih bagus. Sekarang kita lanjut ke bagian piutang lancar ya. Piutang lancar sedikit turun ya, minus 6,03%. Buat piutang lancar ini, idealnya memang angkanya naik ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Karena biasanya piutang lancar itu berbanding lurus dengan penjualan perusahaan. Semakin tinggi penjualan, maka biasanya semakin banyak juga nih orang yang ngambil utang buat beli barang Mayora, sehingga piutangnya itu bakal naik. Tapi bagusnya di sini meskipun turun tapi tipis ya, nggak sampai serendah tahun 2021 juga. Jadi menurut saya masih cukup bisa ditolerir. Lanjut ke bagian total persediaan ya, selama 10 tahun terakhir persediaannya kurang lebih stagnan di angka 3,5 minus 8%. Menurut saya ini juga cukup oke ya, jangan sampai kebanyakan. Karena kalau kebanyakan persediaannya artinya barangnya numpuk di gudang, nggak kejual. Jadi kalau kita lihat di sini masih aman buat persediaannya. Nah, sekarang kita coba lanjut, kita akan lihat dari nilai buku per lembar sahamnya ya, atau book value per share-nya. Nah, sekilas kalau kita lihat di sini ya, di tahun 2023 ini kalah jauh dibandingkan dengan 2014 dan tahun 2015. Tapi tentunya ini bukan merupakan hal yang aneh. Kenapa? Karena di tahun 2016, perusahaan melakukan stock split ya, 1:25. Sehingga kalau mau adil, harusnya angka ini dikali 25 ya, bisa kita bandingkan dengan tahun 2015. Tapi kalau kita bandingin sama tahun 2015 ini udah jauh banget ya, udah masa lampau banget, kita langsung fokus ke tahun 2016 sampai tahun 2023-nya aja nih. Ternyata untuk book value per share di tahun 2023 juga all time high ya, naik 19,09%, dan ini merupakan hal yang bagus. Nah, sekarang kita coba lanjut ya ke rutinitas pembagian dividennya. Dan ternyata Mayora termasuk yang rutin bagi dividen nih. Konsisten selama 10 tahun nggak pernah putus. Untuk setahun terakhirnya, Mayora memberikan peningkatan dividen ya, dari Rp21 per lembar saham jadi Rp35 per lembar saham untuk tutup buku tahun 2022, yang dibagikan di tahun 2023. Ya, buat dividen ini menurut saya nggak perlu berharap banyak ya, karena toh perusahaan juga lagi gencar-gencarnya ekspansi ya, ke luar negeri, bahkan tadi ke Nigeria tadi kita lihat. Jadi tentunya butuh dana juga, nggak bisa semua labanya dibagikan jadi dividen. Oke, untuk kesehatan neraca nggak ada masalah ya buat Mayora sejauh ini. Sekarang kita akan lihat laporan arus kasnya nih, sehat apa enggak arus kasnya. Kita masuk ke laporan arus kas. Nah, buat laporan arus kas ini ada 3 komponen ya. Ada yang namanya CFO, Cash Flow from Operation ya, arus kas dari aktivitas operasi. Ada juga yang namanya CFI ya, Cash Flow from Investment ya, dari aktivitas investasi. Dan ada juga CFF atau Cash Flow from Financing, dari aktivitas pendanaan. Sekarang kita akan lihat dari yang CFO dulu nih. Nah, untuk CFO selama 10 tahun terakhir, angkanya kita bisa lihat di sini konsisten lebih banyak positifnya ya, dibandingkan yang negatif. Nah, ini merupakan hal yang bagus nih buat Mayora. Kenapa? Karena kalau angka CFO-nya itu positif, itu tandanya duit lebih banyak masuk nih, dibandingkan yang keluar di tahun tersebut. Nah, sebagai pemilik perusahaan kan kita pengennya perusahaan cuan dong ya, lebih banyak duit yang masuk dibandingkan yang keluar. Jadi ini good banget nih, apalagi di tahun terakhir itu angkanya kenceng banget nih, di 5,2 triliun duit lebih banyak masuk dibandingkan yang keluarnya. Nggak ada masalah buat CFO-nya, menurut saya tergolong cukup ideal juga. Kita lanjut ke bagian CFI ya, arus kas dari investasi. Selama 10 tahun kita bisa lihat angkanya negatif terus nih, dan lumayan gede-gede juga. Dan ini merupakan hal yang bagus nih. Kenapa?
Karena buat CFI, kalau angkanya negatif itu artinya ada duit yang keluar buat aktivitas investasi. Dan seperti yang kita tahu ya, investasi itu kan tujuannya baik, memberikan keuntungan buat perusahaan di masa mendatang. Jadi ini sangat ideal banget angkanya negatif terus selama 10 tahun terakhir. Lanjut ke bagian CFF ya, yang ketiga arus kas dari pendanaan. Kita bisa lihat selama 10 tahun terakhir agak naik turun nih, ada yang positif, ada yang negatif. Tapi secara umum dominan angkanya negatif nih. Nah, angka CFF yang negatif ini juga merupakan hal yang bagus ya. Kenapa? Karena kalau CFF ini angkanya negatif, berarti perusahaan lebih rutin bayar dividen atau lunasin hutang dibandingkan nambahin hutang. Kita pengen kan kalau utang perusahaan itu sekecil-kecilnya ya. Jadi menurut saya ini juga bisa dibilang cukup ideal juga. Meskipun ada 2 tahun ya, angkanya di sini positif. Tapi untuk 5 tahun terakhir angkanya negatif terus dan ini merupakan hal yang bagus. Nah, oke, sejauh ini kita sudah menganalisa 3 laporan keuangan ya. Laporan laba rugi bagus buat Mayora, kesehatan neraca ya, laporan neraca juga bagus juga, dan untuk arus kasnya juga tergolong ideal. Nah, sekarang kita bakal lihat rasio-rasio keuangannya ya, apakah juga cukup menarik buat kita lirik saham Mayora ini. Buat rasio keuangan kita pindah, kita klik ke sini ya. Kita akan masuk ke yang pertama, ada yang namanya profitability margin. Ada 3 garis, di sini yang namanya gross profit margin ya, GPM. Ada yang operating profit margin dan ada yang net profit margin atau NPM. Nah, sini trennya ya, selama 10 tahun terakhir kita bisa lihat di tahun terakhir ternyata angkanya mengalami peningkatan ya dari tahun sebelumnya. Nah, meskipun mengalami peningkatan tapi ternyata belum setinggi tahun 2019 ya buat GPM-nya. Tapi di sini yang menarik untuk net profit margin-nya itu sudah all time high ya di angka 10%. Nah, ini artinya perusahaan bisa dikatakan cukup berhasil ya melakukan efisiensi di perusahaan mereka, sehingga ketika gross profit margin-nya itu turun, laba bersihnya malah bisa naik. Dan di sini kita juga bisa lihat ya, selama 10 tahun terakhir untuk OPM-nya ya, selalu di tengah-tengah ya. Jadi dia nggak tiba-tiba itu lebih tinggi dibandingkan dengan GPM atau lebih rendah dibandingkan dengan net profit margin-nya. Nah, kalau teman-teman menemukan OPM-nya itu nggak di tengah, itu perlu hati-hati ya. Itu biasanya labanya nggak wajar. Nah, jadi seperti ini ya, profitability margin-nya dan bagus untuk NPM-nya termasuk all time high. Sekarang kita masuk ke bagian rasio ROE atau Return on Equity. Kita bisa lihat average-nya ya selama 10 tahun terakhir di angka 18,5%. Average di 5 tahunan terakhir ada di 17,3% dan sekarang ada posisinya di 21,2% ya. Lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata biasanya. Nah, meskipun lebih tinggi, tapi belum setinggi tahun 2015 ya, yang mencapai 24%. Nah, buat angka 20-an% ini menurut saya masih menarik banget ya, karena jarang-jarang juga nih perusahaan besar bisa punya ROE gede di atas 20%. Nah, itu rasio profitabilitas, kita akan coba lihat rasio hutangnya ya sekarang. Nah, di sini ada rasio debt to equity ratio selama 10 tahun terakhir. Dan trennya turun terus nih, dan ini merupakan hal yang bagus ya. Berarti makin kesini, utangnya itu makin kecil dibandingkan dengan modalnya. Sekarang posisinya di 0,57, berarti sangat sehat banget. Sangat kecil kemungkinan buat gagal bayar atau bangkrut. Nah, sekarang kita lanjut ya ke rasio selanjutnya, ada cash ratio. Nah, kalau cash ratio ini, itu rasionya adalah membandingkan uang kas ya, atau setara kas, dibandingkan dengan hutang jangka pendeknya. Nah, semakin tinggi angka di sini semakin bagus ya, karena artinya semakin gede uang kasnya dibandingkan dengan hutang jangka pendeknya. Nah, buat di tahun 2023 terakhir ini, ternyata angkanya sudah di 1,04 ya, lebih gede duit kasnya dibandingkan dengan hutang jangka pendek. Sama sekali nggak ada kemungkinan buat bangkrut nih perusahaan. Nah, sekarang kita coba lihat lanjut ya ke rasio hutang selanjutnya, yaitu current ratio. Nah, kalau current ratio ini, itu artinya aset lancar dibagi dengan hutang jangka pendek. Di sini angkanya 3,67 nih. Berarti sangat sehat banget. Aset lancarnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hutang jangka pendeknya. Nggak ada masalah buat current ratio. Sekarang kita lihat ke quick ratio. Nah, kalau quick ratio ini bedanya dia membandingkan dengan aset lancar, tapi dikurangin persediaan dulu, baru dibagi dengan hutang jangka pendeknya. Di sini juga masih sehat banget ya, angkanya jauh di atas 1, dia di 2,79, jadi nggak ada masalah. Nah, lanjut lagi kita ke rasio selanjutnya, yaitu interest coverage ratio ya. Ini menghitung seberapa besar coverage keuangan perusahaan yang buat menghadapi hutang berbunganya perusahaan. Nah, tadi kita bisa lihat ya, untuk jumlah hutang perusahaan kan semakin kecil ya, berarti hutang berbunganya semakin lama semakin kecil. Otomatis di tahun 2023 ini jadi sangat sehat banget ya, di 14,19 kalinya. Nah, setelah kita lihat data-data ini ya, ternyata memang untuk Mayora tergolong sangat sehat ya, nggak ada masalah sama sekali terkait dengan hutang. Nah, sekarang kita akan lihat dari sisi dividend yield-nya ya. Nah, selama 10 tahun terakhir, ternyata memang nggak bisa dikatakan gede ya, buat dividend yield-nya cuma di kisaran 1-2% aja. Jadi menurut saya sih nggak cocok ya, buat teman-teman yang dividend hunter, buat ngambil saham Mayora diincar dividennya. Oh iya, buat 3 tahun pertama ini bukan persis 0% ya, ada 0,00 sekian persen, karena tadi adanya stock split, jadi secara yield terhitungannya kecil banget jadi di sini. Nah, oke, barusan kita sudah evaluasi ya, secara laporan keuangan dan rasio keuangan, ternyata Mayora ini masih sangat menarik banget. Potensi growth-nya ada, all time high juga, dan secara rasio keuangan juga bisa dikatakan sehat. Nah, tentunya pertanyaan selanjutnya adalah terkait dengan harga sahamnya ya. Apakah harga saham Mayora saat ini tergolong under value ya, murah, harga wajar, atau harga mahal nih, atau sudah over value? Nah, buat jawab pertanyaan itu, kita tinggal lihat aja ke rasio valuasi ya. Setelah kita akan masuk ke bagian rasio valuasi, ada di atas juga nih, kita tinggal klik di sini.
Nah, buat rasio valuasi ada beberapa, kita akan pakai yang paling umum dulu ya. Yang pertama ada price to book value. Nah, ini tren selama 10 tahun terakhir. Posisi terakhir ada di angka 3,67 ya. Meskipun angka 3,67 ini bisa dikatakan cukup mahal ya, karena di atas 1. Tapi kalau kita coba tarik secara historisnya, ternyata angka 3,67 ini tergolong all-time low-nya ya. Selama 10 tahun terakhir nggak pernah sampai di angka 3,67 ini. Nah, di sebelah kanan sini ada dua metode perhitungan ya. Ada yang menggunakan metode rata-rata 5 tahun, ada juga metode yang menggunakan rule of thumb ya, PBV fair di angka 1. Nah, kalau kita coba pakai strategi yang pertama ya, dengan membandingkan rata-rata 5 tahunannya, ada di angka 4,49 nih. Jadi bisa dikatakan untuk angka yang sekarang ya, di 3,67 ini punya tingkat diskon sebesar 18,2% nih dibandingkan 4,49. Yang berarti punya potensi gain sebesar 22,3% nih kalau angka ini balik ke angka rata-rata 5 tahunannya. Nah, kalau misalnya angkanya balik ke sini ya, berarti target harga jualnya ada di angka Rp3.020 nih. Nah, dengan potensi gain yang di kisaran 22%-an, maka bisa dikatakan sebagai fair value ya. Jadi untuk saham Mayora ini menurut rasio PBV nggak bisa dikatakan sebagai terdiskon-diskon amat. Nah, beda lagi kalau kita pakai strategi yang kedua ya, dengan patokan di angka 1 nih. Yang berarti angka 3,67 ini udah ketinggian. Dia punya potensi loss sebesar 72% dengan target harga jualnya di Rp673. Nah, lebih cocok pakai yang mana? Pakai strategi 2 atau pakai strategi 1? Menurut saya, karena Mayora ini perusahaan bagus ya, dan blue chip juga, akan lebih cocok kalau kita pakai strategi yang pertama nih. Jadi menurut bacaan PBV, untuk harga saham Mayora saat ini tergolong fair value ya. Target kenaikan harga wajarnya itu di kisaran 22,3%. Ini untuk rasio valuasi yang pertama ya, untuk PBV. Sekarang kita lihat untuk rasio valuasi yang kedua, yaitu PE ratio atau price to earning ratio. Nah, di sini kita bisa lihat ya, selama 10 tahun terakhir angkanya ternyata juga all time low nih, di 17,29. Kalau kita bandingkan dengan rule of thumb di angka 10 ya jelas over value juga ya. Tapi kalau kita bandingkan secara historis, ternyata di sini remarks-nya under value nih. Dengan punya potensi kenaikan sebesar 58,4% dan target harga jualnya di Rp3.900 per lembar sahamnya. Nah, tadi PBV mengatakan fair value, PE ratio mengatakan under value nih. Nah, kita bakal coba bandingin ke rasio valuasi lainnya ya. Nah, selanjutnya ada rasio price to earning growth nih. Nah, ini kalau teman-teman tahu ya, ini merupakan metode perhitungan valuasinya punya Peter Lynch. Patokan fair-nya di angka 1 ya, secara rata-rata di sini di 1,06 kurang lebih sama. Dan hasil perhitungan keduanya mengatakan kalau harga saham saat ini tergolong under value, dengan target harga jualnya di kisaran Rp3.600 sampai Rp3.900 per lembar sahamnya. Nah, jadi sampai sejauh ini sudah dua rasio ya, mengatakan under value, satu mengatakan fair value. Kita lanjut ke rasio valuasi selanjutnya, ada yang namanya price to cash flow ratio ya, atau PCFR. Nah, untuk fair-nya di angka 8 ya, untuk average-nya di angka 23, sekarang di angka 10,50. Nah, kalau kita bandingkan dengan kebiasaan rata-ratanya, ini juga tergolong under value ya, dengan target harga jualnya bahkan sih lebih tinggi lagi, di Rp5.597. Nah, kalau masih kurang meyakinkan, kita bisa coba pakai metode yang satu lagi nih, yaitu EPS growth. Nah, ini juga biasa saya sering gunakan juga ya. Nah, buat menghitung rasio EPS growth ini, sebenarnya basicnya sih kita menghitung book value perusahaan di 10 tahun mendatang nih. Dengan mengkortingnya dengan inflasi ya, selama 10 tahun dengan kita patokan asumsi 50%. Nah, di sini kita asumsi growth-nya 4% aja ya buat konservatif, dan kita bisa lihat nih, secara perhitungan ternyata nilai intrinsik atau target jualnya di Rp1.500, atau tergolong over value ya, dengan potensi loss-nya itu di minus 37%. Nah, kenapa perhitungan EPS growth ini nggak konsisten sendiri ya, dia over value sendiri? Nah, itu alasannya dikarenakan asumsi growth EPS yang kita pakai ini terlalu rendah, cuma 4%. Padahal kalau kita lihat secara historis tadi ya, di laporan laba rugi ya, kita coba balik sebentar. Kita bagian ke laba bersih, di sini kan growth-nya CAGR-nya 25,85%. Kita tadi cuma pakai angka 4% doang. Nah, sekarang kita bakal coba balik ya, angkanya kita ganti dari 4 ke 25,85%. Kita masuk ke rasio valuasi, kita ganti ke 25,85%. Nah, kalau memang benar bisa kejadian ya, 25,85% terus selama 10 tahun ke depan, maka hitungannya jadi under value nih, dengan potensi gain sebesar 53%, dengan target harga jual di Rp3.700 per lembar sahamnya. Nah, ini kurang lebih konsisten ya dengan yang tadi juga mengatakan under value. Nah, ini menarik ya, jadi secara beberapa perhitungan valuasi mengatakan kalau harga saham saat ini tuh under value, cuma satu yang mengatakan fair value. Nah, jadi gimana nentuin target harga jualnya? Kalau mau aman, teman-teman bisa ngambil angka yang pertama nih, yang di PBV ini target harga jual pesimisnya di angka Rp3.000 per lembar saham. Nah, kalau buat optimisnya, kita pakai angka yang gede tadi ya, di angka Rp5.597, tapi ini optimis banget. Kalau buat wajarnya, itu bisa kita ambil di angka Rp3.000-an aja nih, di Rp3.900, Rp3.900, dan juga di sini Rp3.700 buat target lebih wajarnya. Nah, jadi apakah dengan kinerjanya saat ini Mayora merupakan perusahaan jebakan? Nanti teman-teman bisa ngambil keputusan sendiri ya. Dan tentunya seperti biasa, saya disclaimer dulu nih. Tujuan dari pembuatan video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham.
Jadi di sini saya hanya pure ya, men-sharingkan temuan-temuan yang saya temukan menarik. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi buat beli atau jual suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR-nya sendiri ya, atau do your own research. Oke, jadi itu tadi hasil sharing analisa fundamental dan valuasi saham Mayora versi saya. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDV-nya, sekarang RDV ada dua versi ya. RDV Basic yang lebih terjangkau, dan RDV Plus tadi yang lebih lengkap dan premium. Saat ini sudah ada 70-an emiten yang rilis laporan keuangan kuartal 4-nya. Buat teman-teman yang pesen, bakal dapat free update berkala nih. Minimal 1 kali setiap minggunya sampai lengkap data 800-an plus laporan keuangan kuartal 4 emitennya. Teman-teman juga boleh coba file sampelnya dulu gratis ya. Jadi kalau cocok, bisa langsung pesan aja. Boleh DM atau email saya, panggil aja Bang, Mas, Bro, bebas ya. Mau minta file sampel RDV-nya dong? Nanti bakal dibantu sama tim saya buat file sampelnya. Saat ini sudah ada 1000-an lebih ya member dari teman-teman yang mendapatkan manfaat dari RDV ini. Buat info lebih lengkapnya lagi soal paket dan harga, bisa langsung DM IG atau cek highlight-nya di sini ya. Nah, gimana nih teman-teman setelah dengan analisa tadi, seberapa setuju dengan analisa saya yang tadi? Atau ada yang punya pendapat lain? Boleh nih, tulis komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini, jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.